Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Rizkyani dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Yang pertama ada indeks harga atau price index. Indeks harga atau price index adalah perubahan harga yang terjadi baik turun maupun naik. Hal ini untuk membandingkan variabel dalam dua kurun waktu yang berbeda. Maksudnya adalah indeks harga ini menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari suatu periode ke periode yang lainnya. Contoh indeks harga dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ketika saya membeli telur, hari ini seharga 6.000 seperempat kilo. Dan minggu depannya, saat saya ingin membeli telur lagi, harganya berubah menjadi 7.000 seperempat kilonya. Berarti telur ini mengalami kenaikan harga dalam kurun waktu 1 minggu. Inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu dalam jangka waktu yang cukup lama. Apa saja penyebabnya? Penyebab inflasi adalah yang pertama, kelebihan permintaan. Maksudnya adalah jumlah permintaan yang meningkat akan membuat harga suatu barang mengalami peningkatan atau kenaikan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Jika biaya produksi semakin mahal, maka harga jual suatu barang juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga, pencetakan uang baru oleh pemerintah atau banyaknya jumlah uang yang beredar. Yang terakhir, perkiraan masa depan. Inflasi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah tante saya yang memiliki atau bekerja sebagai pedagang. Maka ketika ada inflasi, dagangannya pun akan terpengaruh oleh inflasi tersebut. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Permintaan uang dan penawaran uang saling berinteraksi di pasar uang untuk menentukan harga dan kuantitas uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, maka akan cenderung mengakibatkan gejala deflasi. Begitupun sebaliknya. Ada dua macam teori uang, yaitu uang statis dan uang kuantitas. Hal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ketika saya membeli suatu barang, saya menghitung kebutuhan uang yang akan saya pakai untuk memenuhi barang yang saya beli, guna untuk membayar barang tersebut. Teori penawaran uang. Teori penawaran uang ada dua, yaitu teori penawaran uang tanpa bank, merupakan gambar dari sistem standar emas, dalam artian ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran di masyarakat. Dalam sistem ini, jumlah uang yang beredar atau uang yang ditawarkan naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori uang penawaran modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Berikutnya ada kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter, uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah adanya pasar di setiap daerah yang dioperasi dan dilakukan oleh pemerintah. Jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan oleh Bank Indonesia yaitu giro wajib minimum, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan moral suasion. Kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan. Hal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu tagihan atau rutinitas membayar pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.